Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau perkenankan kami kembali untuk mengikuti ibadah Youth Kingdom Family Indonesia, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang mengurapi kami, mengurapi jalannya pemberita firman-Mu, mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi semua kami yang hadir malam hari ini dimanapun kami berada, di setiap ruangan, di setiap tempat di mana kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi salam buat kita semua. Salam. Shalom, Bu. Shalom. Kita buat saya boleh kembali membawakan firman Tuhan di tengah-tengah kita sore hari ini. Firman Tuhan dengan tema jadilah anak muda yang diperhitungkan. Jadilah anak muda yang diperhitungkan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita buka bersama-sama dari 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat ini sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. Saya minta salah seorang bisa baca 1 Timotius 4 ayat 12. Silakan. Satu Timotius 4 ayat 12, silahkan kalau ada bisa baca ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya. Di sini dikatakan janganlah engkau rendah. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan juga dalam saudaraku, ya, banyak yang beranggapan bahwa anak muda itu masih bau kencur, ya, cengengesan, tahu apa-apa, kurang berpengalaman, gegabah dan lain sebagainya. Itu yang sering kali kita lihat di sekeliling kita, banyak anak-anak muda yang masih berkeliaran, ya, masih sering nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang tanda petik gak jelas, ya, keluyuran. Itu yang sering kali pemandangan yang kita lihat di sekeliling kita tentang anak-anak muda, ya. Anak-anak muda ini belum pantaslah untuk bisa melakukan sesuatu, ya. Ini yang sering kali kita lihat ya tentang anak-anak muda yang belum punya arah tujuan dalam hidupnya, yang belum fokus ya mau kemana kehidupannya setelah ini, ya. Itu yang kita lihat pemandangan tentang anak-anak muda yang banyak terjadi di sekeliling kita, ya. Nah, tapi di sini di 1 Timotius 4 ayat 12 ya, di mana Paulus ya menyatakan bahwa jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan juga dalam kesucian. Ya, anak-anak muda kita melihat ya karena belum punya arah tujuan dalam hidupnya, dia masih menjalankan kehidupannya dengan santai, ya. Dia masih menjalankan kehidupannya dengan suka-sukanya, ya. Bahkan kecenderungan ya anak-anak
seringkali menjadi batu sandungan ya di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah lingkungan ya, kan jati dirinya ya, itu yang seringkali terlihat tentang anak-anak muda ya. Makanya anak muda ini belum pantas, belum bisa melakukan terobosan demi terobosan, itu yang banyak terlihat di sekeliling kita ya. Tapi hari ini kita diingatkan bagaimana di 1 Timotius 4 ayat 12 ya, bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu berarti bahwa anak-anak muda ini bisa jadi sesuatu ketika dia ada di satu lingkungan, ketika ia ada di satu pergaulan, ketika ia ada di satu tempat. Anak-anak muda ini ketika dia menemukan jati dirinya, ketika dia mengetahui arah tujuan hidupnya, ketika dia melihat bahwa Tuhan punya maksud dan rencana atas hidupnya, tentu dia akan membalikkan keadaan dari seorang yang terpuruk, dari seorang yang gak diperhitungkan, orang yang gak dianggap menjadi seorang yang diperhitungkan, yang bisa membawa perubahan yang besar dalam hidup anak-anak muda. Ini yang saya mau angkat di tengah-tengah kita. Bagaimana anak muda ini patut diperhitungkan, ya. Untuk anak-anak muda yang ada di KFI, ya, percayalah bahwa Tuhan juga punya maksud dan rencana yang besar atas anak-anak muda yang ada di KFI. Mari kita buka firman Tuhan. Bagaimana supaya anak-anak muda ini tidak terkungkung atau tidak terpuruk atau tidak terikat dalam satu kehidupan yang membuat dia terpuruk, yang membuat dia tidak bisa menemukan jati dirinya, yang membuat dia tidak bisa keluar dari keadaan yang seringkali dianggap tidak patut atau tidak pantas, ya. Apa yang harus dimiliki oleh anak-anak muda, ya? Apa yang harus dibangkitkan dari dalam diri anak-anak muda ini, ya? Yang pertama, yuk kita lihat di Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Ya. Mari kita buka dari Yeremia 1 ayat 5. Silakan salah seorang baca. Kak Joy, silakan Kak Joy. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Iya. Tanamkan ini di dalam diri anak-anak muda, bahwa Tuhan sudah perhitungkan ya anak-anak muda ini bahkan dari dalam kandungan. Ya, dari dalam kandungan Tuhan sudah tetapkan itu. Artinya bahwa anak-anak muda ini dari dalam kandungannya sudah ditetapkan Tuhan akan menjadi alat di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, ini dulu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa anak-anak muda sejak dari dalam kandungan sudah Tuhan perhitungkan. Artinya anak-anak muda patut diperhitungkan. Ya. 1 ayat 5. Ya. Kita buka yuk. Ada beberapa. Yesaya 43 ayat 4 dan 7. Ya, kita tanamkan dulu di dalam diri kita bahwa Tuhan sudah perhitungkan itu dari Yesaya 43 ayat 4 dan 7. Ya. Supaya kita tidak terkungkung, supaya kita tidak terpuruk, kita harus yakin tetapkan itu dalam diri kita. Yang kedua, Yesaya 43 dan 7. Silakan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Iya, ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Anak-anak muda,
engkau dikasihi Tuhan. Anak-anak muda, engkau berharga di mata Tuhan. Anak-anak muda, engkau mulia di pandangan Tuhan. Jadi tidak ada kata bahwa anak-anak muda ini tidak diperhitungkan, ya. Tuhan ya telah memberi label yang jelas bahwa anak-anak muda ini mulia di pandangan Tuhan, ya, dikasihi Tuhan, ya, berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan juga menciptakan anak-anak muda ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, ini dulu yang harus tertanam di dalam diri kita. Ya, ya, oke. Bagaimana supaya anak-anak muda ini tidak terikat atau terbelenggu atau keadaan yang membuat dia terpuruk, ya, membuat dia terikat dalam satu ikatan atau belenggu yang membuat dia tidak keluar dari keadaannya sehingga dia tidak melihat bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan dalam dirinya, yang harus dibentuk dari dalam dirinya, yang harus diubah dari dalam dirinya. Bagaimana dia supaya menemukan, ya, yang pertama tadi bahwa Tuhan sudah menetapkan dia dari dalam kandungan, ya. Yang kedua bahwa dia berharga, dia mulia, dan dia dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita mengalami itu dalam diri kita, mengalami Tuhan dalam diri kita akan menemukan bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan, ya. Tuhan memberi label bahwa kita diperhitungkan Tuhan, ya. Yuk kita buka Mazmur 116 ayat 9. Bagaimana supaya anak-anak muda ini tidak terkungkung, supaya tidak terikat, tidak terbelenggu, yaitu Mazmur 116 ayat 9. Ya, silakan salah seorang lain bisa baca selain Joy. Ada? Mazmur 116 ayat 9. Mazmur berapa, Bu? 119 ayat 9. Halo, Bu, Mazmur berapa? 119 ayat 9. 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Supaya anak-anak muda ini tidak terikat, tidak terbelenggu, ya, dia harus mempunyai keintiman dengan Tuhan, dengan menjaga hidupnya di dalam terang firman Tuhan. Itulah yang bisa membuat kita terhindar dari kehidupan malam, ya, terhindar dari pergaulan-pergaulan buruk, terhindar dari hal-hal yang bisa mempengaruhi batinnya, mempengaruhi hidupnya, ya. Karena kita melihat, ya, ada banyak anak muda yang masih berseliweran di luar sana, ya. Dia masih terobsesi dengan pergaulan-pergaulan, ya, seperti merokok, ya, banyak lari kepada rokok, lari kepada narkoba, lari kepada pergaulan bebas, ya, yang sehingga membuat mereka semakin terpuruk. Tapi berbahagialah ketika dia kembali kepada terang firman Tuhan adalah bagaimana dia hidup selaras dengan firman Tuhan, yaitu Mazmur 116 ayat 9 tadi, dengan apakah, yaitu dengan menjaga firman Tuhan, ya. Oke, kita buka lagi dari 1 Korintus 15 ayat 33, ya. Kak Joy, silakan Kak Joy. Yang ketiga yaitu jagalah pergaulanmu. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya, ini yang harus, ya, anak-anak muda, ayo hati-hati dengan pergaulan, ya. Dengan siapa engkau bergaul, itu juga akan berimbas kepada kelakuanmu, berimbas kepada
tutur katamu berimbas kepada perangaimu, ya. Kalau kita di lingkungan yang suka berbohong, itu otomatis ya kita juga jadi suka berbohong. Kalau kita ada di lingkungan yang uh, suka ngegosip, ya, suka omongin orang, ya, latah, kita itu juga akan berimbas, ya. Kelakuan kita, tutur kata kita, perangai kita juga menjadi latah, ya. Kalau kita ada di lingkungan yang bebas, ya, itu juga akan berimbas ke kita, ya. Makanya hati-hati dengan pergaulan yang buruk, ya. Makanya dikatakan jauhilah pergaulan-pergaulan yang buruk, ya, karena itu bisa berimbas kepada kehidupan kita. Anak-anak muda, ya, harus kembali kepada firman Tuhan di awal tadi, bagaimana Tuhan sudah menenun, Tuhan sudah membentuk engkau sejak dari dalam kandungan, ya. Makanya hati-hati dengan pergaulan, ya. Hati-hati dengan pergaulan, ya. Kita harus bisa memilah-milah, ya, dalam hal pergaulan, ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang membawa kita kepada pertumbuhan iman, ya, kita juga akan bertumbuh, ya. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang membawa kita kepada kemajuan, ya, dalam temperamen, dalam karakter, dalam sifat, ya, itu juga membawa kita kepada pertumbuhan karakter yang semakin baik, ya. Makanya pergaulan ini juga penting, ya. Kita harus bisa memilah-milah apakah itu baik ke kita ataukah tidak. Apakah itu membawa pertumbuhan ke kita ataukah tidak. Kita harus mulai, ya, anak-anak muda harus mulai memilah-milah dalam hal pergaulan, ya. Dan yang keempat, ya, yang terakhir yaitu asah kemampuanmu, ya, asah kemampuanmu. Ya, coba temukan atau gali, ya, gali di dalam dirimu apa passionmu, apa yang menonjol di dalam dirimu, harta karun apa yang ada di dalam dirimu, itu yang harus digali, itu yang harus coba dikorek-korek gitu, ya. Saudaraku, saya ingat, ya, saya ini nggak punya bakat dalam hal tulis menulis. Saya nggak punya bakat, ya. Bakat saya di puisi, ya, dari saya remaja saya sudah menyukai puisi, bahkan saya mengikuti lomba-lomba puisi, ya. Terutama yang terakhir saya pernah ikut lomba puisi tingkat nasional, ya. Walaupun nggak juara gitu, ya. Tapi saya pernah ikut lomba, ya. Tapi sekarang saya lebih spesifik, ya, puisi rohani yang membangun, ya, yang memberkati banyak orang. Nah, waktu saya kuliah semester 5 kalau nggak salah, ya, saya punya dosen komunikasi, ilmu komunikasi, ya. Dosen ini coba menyuruh memberi tugas kepada kami mahasiswanya, ya, untuk buat video yang boleh di-share ke YouTube atau Facebook. Jujur, selama ini saya punya HP itu yang jadul punya, yang Nokia, boro-boro punya yang Android. Saya nggak pernah pegang Android. Yang lain udah pada pegang Android, saya sama sekali nggak. Waktu dikasih tugas seperti itu, saya kelabakan. Saya kelabakan. Tapi karena ini tugas, mau nggak mau harus saya lakukan. Akhirnya saya dibantu adik saya, ya, mengutak-atik, ya, HP Android yang buat saya masih awam, ya, masih awam. Nah, saudaraku, akhirnya saya bisa, ya, mengerjakan tugas itu dengan baik. Ternyata, ya, di balik video itu mulai tersingkap atau terbuka bahwa ada bakat dalam hal tulis menulis, ya, mulai sejak itu, ya. Jadi saya suka kirim-kirim renungan, ya. Jadi mulai terlatih dari mulai satu kata, satu kalimat, ya. Akhirnya jadilah sebuah renungan yang boleh semakin terasah, ya. Saya suka menulis. Justru dari sesuatu yang saya nggak tahu, tapi karena mau menggali, mau mengorek-ngorek bakat terpendam, ya, harta terpendam yang ada di dalam diri saya,
ternyata saya punya bakat dalam hal menulis. Ya, akhirnya saya dikenal dengan renungan anak panah kalau dibilang. Ya, nah anak-anak muda juga harus mengasah atau mengorek-ngorek harta terpendam apa yang ada di dalam dirimu. Ya, jangan kita cuma bisa melulu minta-minta duit sama orang tua. Jangan kita cuma taunya bikin onar di lingkungan, di keluarga, ya. Tapi cobalah kita anak-anak muda ini mulai apa? Menemukan ya bakat terpendam apa yang ada di dalam dirimu. Itu yang harus dikorek, itu yang harus digali. Sehingga ketika menemukan itu menjadi harta karun yang punya nilai estetik yang tinggi, ya, nilai yang uh, fantastis. Kalau kita mau mengasah, kita harus tahu passion kita ada di mana, ya. Kita harus tahu di mana bakat kita. Itu yang digali dan dikembangkan, ya. Makanya anak-anak muda kalau kita cuma diam di tempat, tidak mau berusaha membuka diri untuk menerima masukan-masukan, untuk menerima nasihat-nasihat, untuk menerima sesuatu yang boleh membangun, kita akan menjadi anak-anak muda yang tertinggal. Kita akan menjadi anak-anak muda yang tidak punya tujuan. Kita menjadi anak-anak muda yang nggak punya arah tujuan hidup. Makanya anak-anak muda ini harus harus punya satu komunitas atau punya jati diri yang harus dibaharui, yang harus dibangun, yang harus di apa ya, di apa harus bisa digali kembali supaya kita bisa mengetahui apa sesungguhnya passion kita, apa sesungguhnya bakat kita. Kita harus asah itu dengan baik, ya. Bakat kita ada di mana? Dalam hal tulis menulis, apakah dalam hal media, apakah bakat kita dalam hal hukum, ya. Kita harus tahu, ya, kita lebih dominan di mana, kita lebih kecenderungan di mana. Itu yang harus diasah. Ketika kita mengetahui kita punya passion di mana, ketika kita kembangkan, itu akan menjadi nilai yang sangat fantastis, ya. Makanya kita perlu mengasah, ya, lebih lagi kita punya bakat ada di mana, ya. Anak-anak muda jangan jangan mudah menyerah, ya. Jangan terkungkung di satu tempat, ya. Anak-anak muda harus bangkit, ya. Anak-anak muda ini harus harus mulai, ya. Kalau anak-anak muda ini, saya percaya anak-anak muda ini memang harus dibangun, harus dibentuk, harus dibukakan pemikirannya, harus dibukakan wawasannya supaya dia menjadi pribadi yang boleh diperhitungkan di kemudian hari, ya. Oke. Saya akan mengulang kembali, ya. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12, makanya dikatakan jadilah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kalau kita nggak punya arah dalam hidup kita sebagai anak muda, maka kita akan menjadi anak muda yang terombang-ambing. Kita akan menjadi anak muda yang tidak punya arah tujuan. Kita akan menjadi anak muda yang diam di tempat, stuck di tempat. Nah, akibatnya, ya, kalau tidak hanya diam di tempat, dia bisa lari dari masalah, dia bisa lari ke minum-minuman, ya, dia bisa lari ke obat-obatan, dia bisa lari ke mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Makanya banyak anak-anak muda yang akhirnya terjerumus, yang akhirnya menjadi batu sandungan, ya. Anak-anak muda, tanamkan di dalam dirimu bahwa Tuhan sudah menenun engkau, bahwa Tuhan sudah membentuk engkau sejak dari dalam kandungan. Ya, Tuhan sudah menetapkan engkau akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Ya, anak-anak muda, bangkit, ya, dan menjadi teranglah
Ya, anak-anak muda, percayalah ya, engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia di pandangan Tuhan, dan engkau dikasihi Tuhan. Tuhan memanggilmu, Tuhan menciptakanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bukan menjadi anak muda yang di belakang, bukan menjadi anak muda yang tertinggal, bukan menjadi anak muda yang diam di tempat, tapi menjadi anak muda yang bisa membalikkan keadaan, menjadi anak muda yang kuat, menjadi anak muda yang tangguh, yang bisa diperhitungkan ya di tengah zaman yang jahat ini ya. Yang kedua ya, yang kedua yaitu jagalah bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan, yaitu dengan bergaul karib dengan Tuhan melalui saat teduh bersama Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 tadi, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Bagaimana anak muda ini tidak terpengaruh oleh pergaulan yang buruk? Bagaimana anak muda ini tidak terikat dalam pergaulan-pergaulan yang bisa menyesatkan, yang bisa merusakkan tubuhnya atau merusakkan jiwanya? Yaitu dengan menjaga kelakuannya bersih sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ya, anak-anak muda, ayo kembali bersama Tuhan. Tuhan akan rubah, Tuhan akan bentuk, Tuhan akan baharui hidup kita menjadi anak muda yang diperhitungkan. Yang ketiga, jaga pergaulan. Ya, kalau kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi, kalau kita sudah mengalami bagaimana kebaikan Tuhan, kita masih dikasih umur, kita masih dikasih kesempatan hidup, ayo jaga pergaulan. Zaman sekarang kalau kita nggak minta pertolongan Tuhan, kalau kita nggak minta campur tangan Tuhan, kita akan mudah terhempas ke dalam pergaulan yang buruk, yang akhirnya bisa menjerumuskan kita. Tapi pergaulan harus dipilah-pilah. Apakah pergaulan itu membangun, ataukah pergaulan itu yang akhirnya menjatuhkan dan menjerumuskan kita. Yang keempat, ayo asah dan gali ya potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Bakat-bakat apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menemukan kita punya bakat dalam hal misalnya media, mulai kutak-katik ya, mulai cari wawasan dengan lingkungan atau dengan pertemanan atau dengan komunitas yang boleh sejalan dalam hal media ya. Dari situ kita bisa menghasilkan nilai-nilai yang fantastis. Kalau bakatmu misalnya dalam hal hukum, mulai temukan ya, gali lebih lagi mengenai hukum ya dan lain sebagainya ya. Kalau bakatmu mengenai hal tulis menulis, mulai latih ya. Dari hal-hal yang kecil ya, Tuhan bisa bawa ke hal-hal yang besar. Yang penting kita setia menggali dan menemukan harta karun yang ada di dalam diri kita. Anak-anak muda pantas diperhitungkan. Anak-anak muda nggak bisa dianggap cengengesan, nggak bisa dianggap sebelah mata kalau dia menyadari bahwa Tuhan punya rencana buat dia. Ya, inilah yang saya sampaikan di tengah-tengah kita. Jadilah anak muda yang diperhitungkan Tuhan. Ya, saudaraku, saya bersyukur ya sejak masih remaja saya kesaksian, saya sudah menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Sejak SMA saya sudah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan sejak masih SMA. Ya, awalnya masih asisten guru sekolah minggu, akhirnya menjadi guru sekolah minggu, dan sekarang saya terjun untuk generasi, ya, nggak hanya sekolah minggu, tapi generasi yang lebih dalam lingkup yang lebih besar lagi. Ya, panggilan saya adalah generasi, ya. Saya dulu nggak ngerti, saudara. Saya dulu nggak ngerti. Tapi sejak masih remaja itu, ya, sepertinya Tuhan sudah sudah mempersiapkan, ya. Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan saya itu sejak masih remaja. Dan mulai saat itu, sejak saya bertobat di kelas 3 SMA, saya sudah menyerahkan hidup saya pure untuk Tuhan. Ya, sampai masuk kuliah saya juga terjun dalam persekutuan ya, dalam pelayanan ya. Lepas dari mahasiswa saya juga terjun di sekolah minggu ya, sampai sedewasa ini, sampai jadi ibu rumah tangga
ya sampai menikah pun masih tetap mengajar. Ya, sekarang fokusnya adalah generasi. Dan saya bersyukur ya karena Tuhan panggil sejak masih sangat muda. Ya, makanya bersyukur kalau ada anak-anak muda di KFI. Ya, ayo tetapkan langkahmu. Ya, tetapkan langkahmu. Jangan lagi mencari-cari hal-hal yang akhirnya kalau itu salah jalan bisa menjerumuskan. Mulai seperti tadi langkah-langkah yang saya bagikan. Yang pertama, tanamkan bahwa Tuhan sudah menetapkan hidup kita sejak dari dalam kandungan. Ya, kalau Tuhan sudah menetapkan, kita akan menyadari kalau bukan karena tangan Tuhan, kita nggak akan jadi seperti sekarang ini. Kalau nggak karena tangan Tuhan, kita nggak akan hidup sampai hari ini. Tapi karena tangan Tuhan, kita hidup dan ada sampai hari ini. Ya, tanamkan lagi bahwa kita ini berharga, kita ini mulia, dan kita ini dikasihi Tuhan. Kalau kita menyadari itu, kita tidak akan merusakkan hidup kita, jatuh dalam pertemanan yang salah, jatuh dalam pekerjaan yang salah. Ya, kalau kita menemukan ya bahwa kita ini berharga, kita akan kembali ke rencananya Tuhan. Ya, yang kedua, jaga hidup kita. Dengan apa? Menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan melalui firman-Nya. Bangun mesbah bersama Tuhan setiap hari, ya. Maka kita akan dibersihkan. Ya, kelakuan-kelakuan kita yang nggak benar, sifat-sifat atau tutur kata akan dibersihkan, ya. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dengan kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah melalui Roh Kudus-Nya yang akan membersihkan hidup kita. Yang ketiga, jaga pergaulan. Ya, kita harus menjaga pergaulan. Nggak bisa semau dewe, nggak bisa seenak gue, nggak bisa suka-sukanya kita lagi. Kita harus punya rambu yang benar, yaitu pergaulan yang bisa membawa kita kepada pertumbuhan. Cari komunitas yang sehat, cari pertemanan yang sehat, yang akan membawa kita kepada pertumbuhan. Dan yang terakhir, asah kemampuan kita. Kalau kita mengasah, kita akan menemukan bahwa diri kita berkualitas dan kita patut diperhitungkan. Demikianlah firman Tuhan, biarlah boleh memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Betapa anak-anak muda berharga, betapa anak-anak muda mulia, betapa anak-anak muda dikasihi Tuhan. Anak-anak muda patut diperhitungkan ketika dia menyadari bahwa sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan atas hidupnya untuk menjadi alat di dalam kemuliaan Tuhan. Anak-anak muda berharga, anak-anak muda mulia, anak-anak muda dikasihi Tuhan. Yang kedua, anak-anak muda harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan melalui mesbah bersama Tuhan, yaitu dengan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dengan menelah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, yaitu menjaga pergaulan, diluputkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk, diluputkan dari pekerjaan yang salah, sehingga anak-anak muda ini boleh hidupnya mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan hari ke hari. Dan yang keempat, yaitu mengasah kemampuan yang ada di dalam dirinya, bakat-bakat terpendam, harta terpendam yang ada di dalam dirinya, sehingga ia patut diperhitungkan. Anak-anak muda ini diperhitungkan Tuhan pada hari-hari terakhir. Roh Kudus, mari Engkau memberkati setiap anak-anak muda yang ada di Kingdom Family Indonesia, Tuhan, dimanapun berada. Roh Kudus, mari Engkau menjamah, memulihkan setiap mereka. Bila ada di antara mereka, Tuhan, saat ini sedang dalam keterikatan, dalam pergaulan yang buruk, sedang terikat dalam hal-hal yang tidak baik, dimanapun berada, Engkau lepaskan mereka dari setiap belenggu yang mengikat mereka, dari setiap ikatan-ikatan dosa yang dapat menajiskan hidup mereka, dapat merusakkan hidup mereka, yang dapat membuat mereka menjadi pribadi yang terpuruk, pribadi yang putus asa, pribadi yang tidak punya arah tujuan hidup. Dimanapun berada, Engkau bebaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan dosa, dari setiap ikatan-ikatan yang dapat menyesatkan jiwa mereka, dapat merusakkan hidup mereka. Mereka terkebas dari hal-hal yang tidak baik.
Mari Roh Kudus, Engkau memberkati seluruh anak muda yang ada di Kingdom Family Indonesia, dimanapun berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pengurapannya Roh Kudus terus mengurapi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak muda yang patut diperhitungkan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini termaterai ke dalam lubuk hati kami, dan kami boleh semakin bertumbuh ke arah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kembali